Azan muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, ampunan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua bisa menghadiri undangan Bapak Haji Sudiman sekeluarga dalam rangka memperingati 100 hari daripada almarhum al-maghfurlah Ibu Hajjah Laisana binti Ishaq. Maksud dan tujuan kita diundang, mohon bantuan doa dengan peramalan pertama Yasin, kedua namanya tahlil, kemudian nanti ditambah dengan doa khusus jenazah. Semoga dengan bantuan peramalan doa kita, almarhumah yang sudah mendahului kita pulang ke rahmatullah, di dalam kubur penuh ampunan Allah, padang kuburannya, enak di dalam kubur, penuh dengan kenikmatan kubur, dan digolongkan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk leluhur kita semua yang hadir ini. Amin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita, mengajak kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan semoga kita semua ini diakui Rasulullah sebagai umatnya yang sejati, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah ilahi Rabbi. Amin Allahumma. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, waktu sudah jam 9 lewat sekian. Yang pasti Bapak sudah lebih dulu hadir daripada saya. Mungkin ada sesuatu yang lain. Apa itu? Perutnya sudah agak lapar. Tapi urusan perut, Bapak Ibu undangan harus sabar. Kenapa saya mengatakan harus sabar? Lama tausiah saya, lama pula Bapak Ibu makannya. Sebentar ceramah saya, maka insya Allah cepat pula kita makan bersama. Tapi tujuan kita pada malam hari ini menghibur Pak Haji dan mendoakan Bu Hajah, termasuk doa leluhur kita semua, semoga penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengamalkan Isra dan Mi'raj, pada waktu itu Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak pidato. Jadi sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dikumpulkan jadi satu di Masjid Mekah Al-Mukarramah. Pada waktu itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pidato, ceramah lekor sakniki. Wahai sederek-sederek, wahai sedulur-sedulur Ansor dan Muhajirin, kemarin aku Isra dan Mi'raj, aku bagaimana melihat kuburan, aku sudah melihat namanya neraka, aku sudah melihat namanya surga. Di sana ketika aku melihat yang namanya neraka, tidak pilih suku, tidak pilih golongan,
Banyak umat-umat Islam ini ngakunya iman kepada Allah, tetapi ingkar kepada Allah, yang ujung-ujungnya oleh Allah disiksa di api neraka, dipukul pakai palu, hancur jadi debu. Dan ketika Nabi Muhammad pidato seperti ini, ternyata pada waktu itu ada sekelompok manusia yang tidak masuk ke dalam masjid Mekah ini. Kelompok ini namanya kelompok abu-abu. Pertama Abu Jahal, ngerti Bu? Kedua Abu Lahab, ketiga Abdullah bin Sabah, keempat Abdullah bin Saud yang sekarang menjadi raja keturunannya di Saudi Arabia. Ngerti ya lagi kira-kira ini? Kemudian ada lagi Abu Sofyan yang sekarang rumahnya menjadi pintu, namanya pintu Babus Salam. Haji-haji ini masih termiak. Kelompok abu-abu ini melihat Nabi Muhammad ceramah seperti ini langsung nesu dari orang awal dewi, muring-muring kalau bahasa Inggrisnya. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Saud pada waktu itu langsung masuk ke masjid, menghentikan Rasulullah lagi pidato pada waktu itu. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad, berhenti kamu pidato. Kamu baru kemarin jadi kepala desa, kamu baru kemarin jadi anggota DPR, kamu baru kemarin jadi nabi, kamu baru kemarin jadi rasul. Mentang-mentang kemarin kamu sudah Isra Mi'raj, pulang-pulang kamu bicara kematian, seolah-olah kamu pernah mati. Bicara tentang kematian, orang tidak percaya bukan sekarang terjadi. Jadi kalau zaman sekarang ada yang nggak percaya, jangan heran, berarti orang itu masih golongan abu-abu. Berhenti kamu ceramah. Akhirnya Nabi Muhammad berhenti ceramah. Kemudian Nabi Muhammad tangannya ini ditarik oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dibawa kemana? Dibawa ke Lamlam. Apa Lamlam? Lamlam tempat kuburannya istri Nabi Muhammad, namanya Siti Khadijah Al-Kubra. Dan sekarang juga dikubur di sana namanya Mbak Maimun Zubair. Termasuk yang dikubur di sana namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ngerti ya ceramah ini? Pak Kades masa serius enggak antara ngerti dengan lapar. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Muhammad dibawa ke Lamlam. Abu Jahal, Abu Lahab sudah mengelilingi Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab mengejar Nabi ke Lamlam. Ketika mengejar Nabi, langsung disetop oleh Rasulullah. Abu Bakar, Umar, nak kemana kau? Surakat Jaya. Sudah, jangan ikut kau. Ini urusan saya dengan golongan abu-abu. Akhirnya Abu Bakar, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan pulang. Akhirnya sampai di sana di Lamlam. Akhirnya yang namanya Abu Jahal mencari kuburan yang paling tua di sana. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad menunjukkan kepada Abu Jahal, supaya Nabi Muhammad menunjukkan kepada Abu Lahab, yang namanya mati katanya hancur jadi debu, dipukul pakai palu, bahkan manusia bisa hidup kembali. Nah Abu Lahab, Abu Jahal tidak percaya Bu. Akhirnya lah digali kuburan itu. Itulah yang kita baca barusan ketika kula panjenengan sedaya maca surat Yasin. Akhirnya kuburan itu digali. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim.
Wadharaba, kemudian kuburan itu digali. Lana, sesuatu yang ada di dalam kuburan itu ditunjukkan kepada kami. Kami siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Masalah sebagai perumpamaan Muhammad. Katanya orang mati itu akan hidup kembali. Katanya orang mati itu nanti kalau banyak dosa dipukul pakai palu hancur jadi debu, kemudian hidup kembali. Tunjukkan kepada saya Muhammad masalah sebagai perumpamaan. Kemudian apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Langsung Abu Jahal, Abu Lahab berkata, yang namanya tulang-tulang yang sudah hancur jadi debu diangkat ke permukaan bumi. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Abu Lahab, Abu Jahal berkata, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Hei Muhammad, hei manusia, di sini man di sana, tapi man yang ditunjukkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menghidupkan, menyatukan tulang-tulang yang sudah hancur menjadi debu cair ini? Yang benar baik, jangan jadi itulah kau. Coba bahasa saat ini. Makanya Pak Bu, yang namanya manusia badan buta berharga. Di saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Jadi badan pun tak berharga. Di saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Ngerti Bu? Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Walaupun orangnya kaya, walaupun orangnya alim, walaupun orangnya sudah pintar hafal Quran, kalau sudah nyawa meninggalkan badan, pasti semua orang berkata, kapan dikubur? Ayo, besok hutan terus. Seolah-olah mayit ini tidak dibutuhkan lagi, lupa dengan jasa ketika si mayit masih hidup di alam dunia. Begitulah surat al-badan, kemungkinan dikembalikan ke bumi, diri kita dikembalikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah bingung Pak Bu. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab tanya seperti itu, Nabi Muhammad noleh kanan, noleh kiri, sementara dikelilingi oleh kelompok manusia hebat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, bahkan Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Saud, kelompok-kelompok manusia luar biasa pada waktu itu. Sementara Nabi Muhammad cuma yatim piatu. Rasulullah karena bingungnya, bingung Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab. Makanya Nabi Muhammad itu tadi dibaca oleh imam tahlil kita, Nabiil Ummiyi. Jadi Ummiyi itu walaupun dia pintar bukan karena karangan otaknya, pintar bukan karena dia sekolah, tapi pintar karena itu wahyu dari Allah. Itu namanya Ummiyi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena Rasulullah bingung, langsung yang namanya lam keluar namanya angin. Kemudian keluar suara, suara tapi jadi rupa. Apa bunyi suara itu? Bunyi suaranya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bunyi suara. Itulah suara Jibril. Langsung Jibril bisik-bisik, Man, tenang baik. Kamu dari mana? Biasa, Kerakat Jaya. Ujung-ujungnya apa? Di mana tidak
tidak bingung Jibril. Yang namanya Abu Jahal luar biasa, Abu Lahab luar biasa, Abu Sufyan luar biasa. Sementara saya cuma anak yatim piatu bekas pengembala kambing. Disuruh berdebat dengan mereka, saya nggak sanggup. Gampang Muhammad, kalau kamu ditanya tentang tulang belulang yang sudah hancur jadi debu itu, kau ambil yang namanya debu-debu yang dari tulang itu. Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad, paman Abu Jahal, paman Abu Lahab, mana tulang-tulang yang sudah hancur itu? Ini. Terus gimana? Ya bacakan Muhammad, bacakan sesuatu. Bacakan apa? Di Pancasila jadi. Apa yang terjadi? Itulah firman Allah, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi gak turu sampai dulu. Ya sih bengok Pak. Nah, itu. Qul katakan Muhammad yuhyihal ladzi, yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur jadi debu, alladzi ansha'aha, yaitu zat yang pertama kali yang menjadikan tulang itu, awwal marrah, awalnya yang menjadikan itu. Siapa? Wa huwa, adapun Allah bikulli khalqin alim, dengan ciptaannya sungguh sangat mengetahui. Akhirnya langsung dibacakan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Bacaan tahlil kita kepada ahli kubur itu nyampe. Langsung dia pun. Langsung tulang-tulang yang di debu itu langsung bergoyang. Aduh goyang dumang bergerak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas bukan goyang dumang, yang jelas debu itu menjelma menjadi sosok manusia. Kalau Bapak pernah membaca di kitab kecil namanya Badi'us Syarif, di sana ada doa namanya doa Kanzul Aras, bergandengan dengan doa namanya doa Akasa. Menjelma menjadi sosok manusia, kemudian makhluk itu dikasih nama oleh Nabi Muhammad SAW, namanya Akasa. Kemudian Akasa menciptakan doa, menciptakan wiridan yang terkenal dengan ada ayat 5, ada ayat 7, ada hikal, ada doa Kanzul Aras. Kalau Bapak pernah buka Badi'us Syarif, betul nggak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu oleh karenanya makanya bacaan yang kita baca untuk ahli kubur itu nyampe sesuai dengan sabda Nabi, akthiru min du'a'in nas, perbanyaklah kamu minta bantuan doa kepada manusia. Li'annahu, karena sesungguhnya manusia min ayyi lisanan kubilat du'aahu, kamu manusia tidak akan tahu dari mana, dari mulut mana doa itu diterima. Ini makanya tidak ada istilah, kalau Bapak pernah mendengar di YouTube, pernah melihat di YouTube, ada orang mengatakan kalau mendoakan orang mati tidak nyampe, saking wongnya goblok iku wong. Cuma pengen viral aja, yang jelas tidak mengetahui yang namanya agama secara kafah. Kalau memang tak nyampe, kenapa ada doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir? Sementara bapak kulo panjenengan wis padha ninggal kabeh. Artinya apa? Doa yang kita kirimkan untuk leluhur kita itu nyampe. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila manusia meninggal dunia, maka yang setia mengawali manusia ke alam kubur itu ada 3 macam perkara. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Keluarganya menangis terseduh-sedah, bahkan tersedah-seduh.
Padahal selama hidup di alam dunia, subhanallah, yang namanya si mayit ini hidupnya bumah-ripah loh jinawi. Hidupnya senang. Walaupun kesenangan itu harus menghadapi dulu namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mewahnya kayak apa manusia hidup, pasti larinya kembali kepada yang namanya tanah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Selama hidup di dunia, diri kita berhiaskan emas, intan, dan permata. Tetapi kali ini di dalam kuburan tidak pilih siapa Pak, ya wali, ya nabi. Di kuburan dere anda katakan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Kayak koncong. Terbujurlah sendirian, terbujurlah apa yang terjadi. Diri dibungkus kain kafan. Jangan ditakuti Pak, kita pasti ke sana kok larinya. Yang penting kita banyak amal soleh. Jangan ditakuti seperti itu. Walaupun bapak pakai masker, walaupun ibu pakai masker, maskernya sudah double kandang, waktu mati yo mah. Jangan ditakuti hal semacam itu. Oleh karenanya keluarga. Yang kedua apa yang terjadi? Yang nomor dua, kalau sudah manusia ini meninggal dunia, yang setia mengantarkan keluarganya ke alam kubur. Yang nomor dua adalah maluhu, harta bendanya. Keluarga antar ke kuburan. Keluarga ada yang tidak nangis, ada yang menangis. Kalau istri mati duluan, kadang-kadang suami menangis, tapi menangisnya ya tangisan air mata bawang. Dan sabar ya Kak, enak baik, ada juga ya. Kadang seperti itu. Ada yang tak mau nikah lagi, teringat. Ada. Begitu juga, seandainya suami meninggal duluan, istri pura-pura menangis, menjerit-jerit, padahal tangisannya tangisan air mata bawang. Oh, papa. Sampai nangis-nangis. Coba katakan bagaimana, apa yang harus kulakukan? Kata istri. Dia yang paling kucinta, paling kusayang, telah tiada tinggal. Ini tidak boleh. Artinya apa? Menangis boleh, tapi berduka cita yang berlebihan itu bisa mengundang gaya setan. Ini apa yang terjadi? Keluarga ikut ngantar, kemudian harta ikut ngantar. Biasanya kalau orang Jawa yang namanya panduso itu sudah ditutupi kain kafan, sudah ditutupi kain warna hijau. Karena orang Jawa itu biasanya nggak marah kalau tidak dibawakan yang namanya kebaya atau jari sing api ini. Jadi tidaklah tekan kuburan jari itu cukup ene go balik. Dia ngomong tuh, yang ketiga yang antar kita ke kuburan nanti, ya saya termasuk bapak ibu semua yang hadir ini. Siapa yang antar yang nomor tiga? Amaluhu, amal perbuatan kita. Nah ini. Nah, ketika kita sudah nyampe di kuburan, malaikat mungkar nakir sudah siap-siap. Ini langganan gua. Siapa? Dulkemek. Ngapo? Kita tidak sholat Dulkemek. Jumat aram-aram. Sholat 5 waktu tidak pernah. Tahunya cuma sholat 2 hari raya. Ini kan langganan gua. Kata mungkar nakir. Makanya nggak heran ketika sudah sampai di alam kubur, makanya ada yang mengadain mayit, habis diadain langsung diikomati.
Yang namanya anak menantu akhirnya tidak mau, akhirnya naik lagi ke atas. Ketika naik ke atas, langsung ditutup dengan tanah. Ketika ditutup dengan tanah, subhanallah, ternyata langsung ketika sudah mau habis kejenuhan badan mayit ini, ada yang nomor 3 langsung ngomong sama mayit, hei mayit, tunggu, aku yang akan setia mengawalin kamu. Hei keluarga, kamu dulu cinta kepada si mayit, tapi mayit ketika sudah di kuburan dewean, kamu tidak mau ngancani, kacangan kau. Hei harta, dulu kamu bisa seperti itu karena si A yang mencari kamu, tapi ketika si A meninggalkan kamu, ternyata kamu tidak mau ngikutin si A. Kacangan semuanya. Tapi amal perbuatan, ben aku sih ngancani mayit dalam kubur, bukan sekarang, bahkan sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Ujung-ujungnya apa Pak Bu? Akhirnya yang namanya keluarga pulang, yang namanya baju yang paling bagus atau kain-kain sarung atau kain apa yang dibawa pulang. Seandainya ada tikar dibawa pulang, seandainya ada payungnya diambil orang. Enggak, ngikut ke kuburan enggak. Kemudian yang ketiga, ternyata yang tidak mau pulang cuma yang nomor 3, amal perbuatan, amaluhu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika keluarga pulang, harta pulang, semua manusia sudah tidak ada, barulah mayit di alam kubur ini bangun lagi. Ketika bangun lagi sepi, malaikat mungkar nakir belum datang, malaikat roman belum datang, tahu-tahu mayit ini bangun. Kalau dia bagus amal perbuatannya, maka jembar kalangan di padang kuburan. Kalau si mayit ini bagus amal perbuatannya, cemerlang kuburannya, bercahaya kuburannya. Ketika bangun, langsung mayit itu berkata, Pak, apa kata mayit ini? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata ini mayit, ini surat Al-Munafiqun. Jadi mayit itu bangun, ya Allah, ternyata aku sudah mati. Ya Allah, ternyata anakku tidak ngawalin aku. Ya Allah, ternyata hajiku tidak mampu membuat aku bahagia. Ya Allah, seandainya engkau itu mundur aku, mundur nyawaku, sesaat saja diundur nyawaku ini. Apa sumpah mayit Pak di dalam kubur? Fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Ini janjinya. Jadi ketika mayit bangun dari kuburan ini, ya Allah, seandainya kamu itu mundur ajalku sedikit saja, saya mau sholat, saya mau haji, saya mau umroh, enggak. Mayit itu ngomong fa'as-saddaqa, saya mau sedekah. Ternyata yang mampu membebaskan manusia dari api neraka selain sholat 5 waktu, yang kedua adalah zakat yang diperkuat oleh namanya sedekah. Pak Imam, sampai enak ngomong sedekah, pengen kalau sedekah tidak harus pakai duit. Bapak kaya enggak, miskin juga enggak, disumbangkan untuk fakir miskin enggak pun, jangan bingung-bingung sedekah, nyengir wae sedekah. Ketemu kawan, mau kemana Kak? Senyum saja, itu sedekah. Mesin susah ini ketemu konco gak tahu senyum. Kenapa? Karena sedekah mampu membentengi manusia, karena sedekah mampu menerangi manusia nanti di alam kubur.
Tujuannya apa? Wa akum minas sholihin, supaya aku digolongkan oleh Engkau Allah betul-betul manusia yang betul, manusia yang soleh. Inilah maksudnya Bu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sholawat. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Kembang melati, kembang melati, kembang melati wangi ambune. Ayo jangan bosan, bosan ikut mengaji, untuk dibikin bekal, bikin sanggup besok sudah mati. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman mada. Sekali baca sholawat 10 mendapat rahmat. Sekali baca sholawat 10 dapat syafaat. Sekali baca sholawat 10 hapus maksiat. Sekali baca sholawat 10 mendapat pahala. Sholli sallim iman sholli wa sallim iman ala mada wal ahli wal ashab biman qadawa hada wal ahli wal ashab biman qadawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada muqaddimah. Akhirnya apa yang terjadi ketika namanya Abu Jahal dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian pasti hidup kembali. Akhirnya Abu Jahal nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika Abu Jahal mau ngomong lagi, langsung ada ayat, tidak ada suara. Itulah suara Jibril alaihissalam. Posisinya ayat itu turun di kuburan. Apa bunyinya? Al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ayat ini Pak Bu turunnya di kuburan. Kenapa? Karena pada waktu itu Abu Lahab itu ngeyel di wong Jawa angin.
Terus angin wes. Nah, akhirnya turunlah ayat itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, setahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah berpesan kepada istri. Apa pesan Nabi Muhammad kepada istrinya? Ada 3 pesan. Pesan yang pertama, Kanjeng Nabi bilang kepada istri, "Ma, aku pesan sama mama." Kalau bahasa sekarang, yang aku pesan sama Yayang kalau aku sudah tidak ada. Apa pesannya? Mama jangan tidur dulu sebelum mama ini mengkhatam Al-Quran. Jadi setiap malam mama habis sholat isya, jangan tidur dulu sebelum mama mengkhatam Al-Quran. Ternyata istri Nabi Muhammad yang jumlahnya 11 orang, itu ada satu istri yang ngiyel. Ngiyel bahasa Inggrisnya cerewet. Namanya Maimunah. Tapi bukan Maimunah Serakat Jaya. Maimunah Serakat Jaya insya Allah dia cerewet. Lah apa kata Maimunah? Berarti kalau Rasulullah sabda seperti ini, mama jangan tidur dulu sebelum mama menghatam Al-Quran. Aisyah diam, Romlah diam, Hafsah diam, semua istri Nabi diam, kecuali cuma Maimunah. Ya Allah, menghatam Rasulullah. Iya. Nih. Yang kedua pesan Nabi, mama jangan tidur dulu sebelum mama ini minta maaf kepada orang-orang muslim yang ada di sekitar mama. Kalau satu RT, kalau mampu satu desa, kalau mampu manusia Islam seluruh dunia. Mama jangan tidur dulu sebelum mama minta maaf kepada muslimat di seluruh dunia. Menjawab Maimunah, ya Allah, seluruh dunia Rasulullah. Iya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang nomor 3, Rasulullah pesan lagi, tolong mama jangan tidur dulu, habis sholat isya jangan langsung tidur mama. Saya pesan sama mama, jangan tidur dulu sebelum mama ini sedekah banyaknya 40 fakir miskin. 40, iya. Langsung dikumpulkan istri Nabi. Romlah, Hafsah, kumpul kalian di sini. Karena Khadijah sudah tidak ada. Maksud saya bukan kamu menghatam Quran dari surat Al-Baqarah sampai 30 juz, bukan. Biasakanlah mama sesudah sholat isya kalau mau tidur baca dulu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau mama istiqomah mengamalkan ini, mama punya pahala seperti pahalanya orang menghatam Al-Quran. Oh, nonton. Ini kata Maimunah dulu. Yang kedua, saya tadi bilang mama jangan tidur dulu. Kalau mama ini sebelum mama minta maaf kepada muslimin muslimat di seluruh dunia, bukan berarti mama itu salaman jabatan tangan tiap orangnya, bukan. Tolong mama biasakan mama sebelum tidur baca istighfar 3 kali, paling pendeknya astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau mama istiqomah sebelum tidur 3 kali dibaca, mama sama dengan minta maaf kepada orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia. Oh, no. Yang jadi pertanyaan, ibu sudah mengamalkan dari? Cuma qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ditambah istighfar 3 kali. Kan tidak berat sebelum tidur.
Tapi tidak semua orang mengamalkan. Terus ada yang tanya lagi di belakang, Pak Imam, apa bacaan itu khusus untuk wanita? Tidak. Cuma Rasulullah berpesan kepada istri. Biasanya saya gampang lali istri. Kalau sudah kesel capek, wis lupa dungo. Terus tangannya sembuh. Itu kebanyakan. Yang ketiga, mama jangan tidur dulu. Sebelum mama ini sodako banyak yang 40 fakir miskin. Bukan berarti mama ngasih makanan kepada orang-orang, tidak. Maksud saya, mama sebelum tidur baca dulu 3 kali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagai penutup, saat ini ibu dalu dia sampai krungu jadi wong ceramah krungu tapi ini kata orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir Rasulullah berpesan ada 6 perkara yang bisa menghapus segala amal kebaikan manusia. Sampai haji, sampai umroh, sampai sedekah, sampai bantu yatim piatu, itu bisa hilang kalau sampai mengamalkan 6 perkara. Pertama, al-istighfar bi uyubin nas, sibuk meneliti, sibuk mencari kesalahan orang lain. Ibu tahajud, bapak tahajud, ibu senang sholat duha, bapak senang sholat duha. Tapi kalau kita masih suka mencari kesalahan orang lain, jangan heran kalau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa merusak amal kebaikan manusia, yang nomor 2 adalah quswatul qalbi, keras hati. Hati dah bagaikan batu, rumangsa bener dewe, rumangsa pinter dewe, rumangsa apik dewe, seolah-olah wong liya gak enek apike. Kira begini, makanya gak boleh. Quswatul qalbi itu bahaya. Bisa merusak umroh saya, bisa merusak yang namanya haji saya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata fi qalbihi quswatul qalbi, tidak akan dimasukkan ke dalam surga kalau umatku itu di dalam hati masih ada sifat kaku, jebret. Itu lebih dewi. Terserah aku. Terus ke uang Inggris kaya apa, kalau kena musibah saya butuh tong. Pintere kaya apa, ustaz kate si kula, penceramah kate si kula, dari sampeyan niku pinter, ya tetep butuh uang goblok. Kira wengi. Lah wis pinter kabeh ya arep diceramahi. Pak Haji diceramahi iya. Nah, itu makanya buang uswatul qalbi. Jadi seandainya istri memperingati bapak selaku pak salah pak yo ngono, sampai nek entuk nesu, yo ben to mak, aku lho bojomu. Tahu napa kene lho kene. Enten Bu, wong lanang ngoten iki. Itu ndak boleh uswatul qalbi. Lho wong wedok kadang-kadang yo ngono, mentang-mentang sing sugih wong wedok, wong lanang gak duwe apa-apa, wong lanang ngomong, "Mae aja ngono to, Mak." Yo ben to Mak. Lha iki lho kebon-kebonku sing dikene kok ngene. Pakane iki kok apa? Pakane iki lho apa kita sih tok. Lah iki wong lanang tersinggung. Pas wong lanang balik.
Apa dari orang yang balik impitan? Kemana akan ku bawa? Balik. Derita hati yang luka. Enggak sampai impitan tengok-tengok disimpan. Ketemu kalau kancane ngapa, Pak? Aku pun menyadari orang tak punya, tapi jangan diriku terlalu kau hina. Akhirnya tengok-tengok dewe langsung dikejar oleh ibu. Balik Pak. Oh niku makanya nggak itu. Kemudian yang nomor 3 yang bisa merusak amal kebaikan manusia, biasanya kalau manusia kaku hati ini maka akan menjadi apa itu? Qillatul haya, sedikit rasa malu. Orang diisi. Kalau sudah tidak punya rasa malu, yang nomor 3 yang nomor 4 yang bisa merusak amal kebaikan manusia, apa yang terjadi? Hubbud dunya, cinta dunia berlebih-lebihan. Seolah-olah lek duwe dunya oke, lek duwe duit oke, seolah-olah wong iku gak bakalan mati. Kalau sudah duwe rumangsa kaya ngono, maka karaten ning jero ati jenenge kaku atine kaya watu. Kemudian yang nomor 5, apa kata Rasulullah yang bisa merusak amal kebaikan kita? Yang bisa merusak amal kebaikan kita kata Rasulullah itu tadi yang namanya zalimul la yantahi, selalu berbuat zalim kepada sesama. Jadi pertama, sibuk meneliti aibnya orang lain. Kedua, yang namanya kuswatul qalbi, taku atini. Ketiga, qillatul haya. Keempat, yang kita kenal namanya hubbud dunya. Kelima, tulul amal. Dan akhirnya apa? Kalau sudah manusia tulul amal, ujung-ujungnya seolah-olah dia tidak akan mati. Kalau nulung tidak akan mati, gini kok si nomor 6, gini kok zalimul la yantahi, selalu berbuat zalim kepada sesama. Harapan kula, monggo Bapak Ibu, niki pun zaman akhir, yuk sekarang bukan waktunya lagi menata syariat, tapi ditatalah yang namanya hati. Gitu. Lihat masalah babakan sholat sampai insya Allah ngerti, sak pokok-pokoknya ngerti Allah, ngerti. Tapi nopo hati dari sing ali. Kenapa? Karena kunci kebaikan ibadah kula panjenengan sedaya niku kuncine ana teng ati. Sholatullah salam
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah nomor kali dihususkan kepada almarhumah Hajjah Laisana binti Ishaq. Mugi-mugi dosane diampuni oleh Allah, termasuk dosa leluhur kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sing nomor 3 dihususkan kepada masyarakat Desa Serakat Jaya. Mugi-mugi dijauhkan dari bala musibah, penuh rahmat dan barokah. Dan anak-anak pulau panjenengan sedaya khususnya masyarakat Serakat Jaya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah dihususkan kepada anak-anak keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Laisana binti Ishaq. Mugi-mugi anak-anaknya akor, enggak rebutan warisan, lebih baik rebutan Fatihah untuk ngirim kepada ibunya. Mugi-mugi selalu sejahtera kehidupannya, jauh dari bala musibah, selalu akor karo dulure. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sil maqaratahu wa mahallannahu wa sabbahnahu min al-ayati syarifah. Allahumma ja'al maghfiratan lahu minan nar wa fakakan lahu minan nar wa iqal lahu minan nar. Khususan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhiha al-marhumah Hajjah Laisana binti Ishaq. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma tahlina ajraha wa la tahsina ba'daha. Allahumma ahal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jalha min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir wa li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa min ummatina wa dzurriyyatina wa ashabina wa ashabi huquqina wa li masyayikhina wa ustazatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat ya qadir hajat ya zafi'al baliyat. Anta maksudina ya Allah wa ridhaka matlubina ya Allah. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi pada waktu dan peluang yang sama dengan judul wanita